Jadi yang namanya mandala itu memang benar-benar ada. Portal antara angkasa, manusia dan bumi sendiri sebagai groundnya. Ini benar kajian metafisika, bukan hanya sekedar ngomong apa metafisika supranatural yang ditunjuki sertifikat-sertifikat bodong. Tidak seperti itu, gaya-gayaan. Bisa dipraktekkan dan bisa dibuktikan di alam. Itu baru namanya metafisika. Saudara-saudara kita yang di Kalimantan itu memang betul-betul menekuni itu. Walaupun mereka tidak bisa menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang akademik seperti ini. Ya karena memang leluhur nenek moyang dulu tidak banyak bicara, tapi banyak prakteknya. Banyak menunjukkan praktek-praktek yang tidak perlu dijelaskan dengan bahasa-bahasa yang rumit. Orang-orang sekarang maunya kan yang rumit-rumit. Maunya yang bahasanya akademis, terus dijelaskan, dibuktikan. Memang kamu siapa membuktikan keilmuan orang? Kapasitasmu sebagai apa di negara Indonesia ini? Wong kamu seorang YouTuber yang baru saja naik daun dan juga nggak punya kompetensi di bidang itu. Kompetenmu kan juga disulap hanya begitu-begitu saja. Kamu hanya cari panggung sebenarnya. Anak kecil yang berusaha untuk cari panggung. Dengan cara membodohi orang banyak. Di balik kata edukasi. Ini loh yang edukasi sebenarnya yang seperti ini. Dibabar pelan-pelan, ditunjukkan, diedukasi keilmuan itu. Ya mungkin dengan media ini masyarakat lebih cerdas lagi, lebih paham lagi apa yang dimaksud dengan bentuk dari edukasi, bukan justifikasi. Bicara edukasi tapi kerjanya menjustifikasi orang lain. Penipu lah, pembohong lah, tukang fitnah lah, ala apa. Ini nggak mendidik sama sekali. Oke, kembali lagi ke pokok bahasan tadi. Jadi antara yang di utara Katulistiwa dan di selatan Katulistiwa itu beda prakteknya. Karena mandalanya berbeda. Di utara Katulistiwa itu punya rasi bintang sendiri. Di selatan Katulistiwa juga punya rasi bintang sendiri. Lantas, yang di selatan Katulistiwa seperti di Jawa ini rata-rata menggunakan Vastu Purusa Mandala. Membentuk pentagram yang bentuknya itu bersudut 8. Jadi 8 penjuru mata angin itu bagaimana mengitari atau membuat putaran atau pusaran ke arah kanan atau ke arah kiri sesuai kepentingan masing-masing. Dan itu bisa dibuktikan nanti suatu saat kita praktekkan bareng-bareng, saya live juga. Bagaimana hanya duduk bersila, setelah itu kita melakukan prosesi itu dan di langit akan muncul suatu bentuk yang terproyeksi dengan jelas yang bisa kita shoot hasil dari praktek kita. Dan itu nyata, itu namanya edukasi. Nanti suatu saat kita buat edukasi, mungkin malam hari ya lebih bagusnya. Kita siapkan dulu peralatannya. Saya masih butuh zoom kamera nanti supaya kalau kamera itu bisa super zoom, jadi bisa menembak ke langit secara live, kita live di situ. Dan kita nanti bisa bicara dengan beberapa tokoh metafisika Indonesia yang berkompeten, yang memang benar melakukan riset dan melakukan analisa. Bukan hanya sekedar seperti si Bancet Merah ini ya, cuma pinter ngomong tapi nggak punya keilmuan, HEU saja, bikin gaduh publik, merasa tenar, enggak seperti itu. Kita benar-benar memang mengedukasi. Oke, bagaimana minyak bintang itu dibuat? Ada bahan-bahan tertentu yang saya tidak bisa sebutkan di sini karena itu memang menjadi rahasia. Saya juga pegang kode etik dari saudara-saudara saya di Kalimantan, dari para panglima, juga para orang tua yang saya anggap orang tua di Kalteng ataupun di Kalsel, Kaltim dan Kalbar. Ya, saya masih berpegang teguh pada itu. Salah satu contoh saja bahan yang digunakan untuk minyak bintang tadi
ada minyak yang diambil dari kelapa khusus, salah satu bahannya yang utama itu, dan beberapa bahan khususnya saya tidak bisa jelaskan. Prosesi sedikit saya buka bagaimana prosesi membuat minyak bintang. Karena di angkasa itu akan muncul bintang di hari-hari tertentu, yang bintang itu sebenarnya bisa meneteskan satu tetes seperti embun tapi minyak. Dan sering saya menganalisa itu. Ketika kita membuat minyak tersebut, caranya adalah berputar. Membentuk mandala tadi, membuka portal atau membentuk mandala. Mandala adalah portal dimensi antara angkasa. Saya nggak berbicara tentang gaib atau apa, tidak. Atau berbicara tentang yang sifatnya bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Yang mudah dipahami saja. Jadi terbentuknya portal antara angkasa, manusia dan bumi. Jadi manusia ini hanya pengantar, bumi ini adalah groundnya, angkasa itu pusat dari energi tadi. Ketika terbuka portal itu, secara metafisik yang tidak fisik, didekatkan antara angkasa yang ada bintangnya tadi dengan bumi, itu hanya sepersekian detik terbuka portal itu dan minyak tersebut menetes ke dalam titik lalaan atau ke dalam wajan tadi. Hanya satu tetes kecil. Dan dilakukan pemujaan okultisme selama 41 hari untuk membuat minyak ini dulunya. Tetapi minyak ini pun juga tidak serta-merta bisa digunakan setelah dibuat. Masih butuh proses lama. Kalau orang Kalsel menyebutnya dirabun. Jadi bagaimana setiap malam-malam tertentu dilakukan pemujaan. Karena diyakini setiap benda yang ada itu memiliki roh. Karena dia terbuat dari tumbuhan yang memiliki roh tumbuhan sendiri, roh nabati. Dan ada beberapa roh lagi yang saya tidak bisa sebutkan karena ini rahasia. Dan tetesan minyak yang kata orang gaib, walaupun itu nyata, mungkin asalnya dari gaib karena tidak paham untuk menjelaskan, saya jelaskan. Setetes minyak itulah yang sangat berarti, yang dari bintang tertentu tadi. Jadi khasiat minyak bintang yang disampaikan oleh Pangalang Okjila itu benar, bukan hanya storyteller, bukan hanya cerita bohong. Kalau untuk wilayah Kalimantan memang memiliki okultisme yang khas. Jadi tidak bisa ranah okultisme itu kamu samakan dengan trik sulap, trik-trik permainan sulapmu. Yang notabene itu ilmu kelas rendah, masih efek placebo, hanya membalik pikiran manusia, membuat takjub manusia, tidak seperti itu. Kalau kita sudah berbicara tentang nano, nah, bekerjanya nano ini tidak bisa dicerna dengan mata telanjang, ataupun dicerna dengan rasa dan perasaan atau insting manusia, tidak bisa. Makanya pengembangan nano ini lambatnya dari segi penyampaian, dari segi riset. Tetapi orang tua zaman dulu sudah membuat program sendiri dan disepakati semua, setiap suku punya teknik nano sendiri-sendiri. Baik itu dengan asap, minyak, atau yang lain-lain. Salah satu contoh yang bisa kita lihat dari teknologi nano masa lalu, ada satu candi di Karawang, Candi Jiwo tepatnya. Di situ ada satu relief yang menggambarkan padudan. Kalau orang Sunda nyebut padudan, kalau kita nyebutnya cangklong. Dan ternyata orang dulu sudah menggunakan tembakau. Asap tembakau itu bukan untuk merokok, tapi untuk upacara keagamaan mereka. Dan juga untuk pengobatan. Bagaimana asap tembakau tadi ditiupkan ke ubun-ubun anak kecil yang
kondisi badannya meriang atau panas dan akhirnya sembuh. Dan ini kan nggak masuk akal bagi orang sekarang, tapi itu memang masuk akal, itu ilmiah karena konsep nano tersebut. Makanya diklasifikasikan dengan nano placebo. Si Bancet Merah nggak bakalan ngerti yang begini. Ini anak terlalu kelewatan, terlalu bodoh, tapi pengen terlihat yes di negara ini. Pengen dilihat sebagai tokoh yang hebat. Padahal hanya menonjolkan diri supaya dilulukan orang banyak, dapat proyek. Cuman itu tujuannya. Mungkin dengan munculnya video-video saya akan turun anak itu. Turun, sudah waktunya kamu itu belajar. Sudah waktunya kamu belajar kembali untuk lebih cerdas, lebih hebat. Kalau masih bingung datengin saya, nanti saya ajari kamu sampai pinter. Jangan belajar sama tukang sulap, ngertimu sulap. Kalau kamu mau membongkar semua praktek perdukunan, belajar sama saya jelaskan secara ilmiah. Kalau kamu menantang orang lain, membongkar kesaktian orang, omong kosong, yang kamu adu sulap, nggak nyambung, bukan korelasinya. Jadi antara bumi dengan langit, ilmu metafisika, tetapi digandeng dengan ilmu sulap, nggak bisa. Jadi masyarakat Indonesia harus lebih cerdas lagi. Tinggalkan omongan busuk seorang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa ini. Ngertinya cuma sulap yang ditandingkan dengan ilmu-ilmu leluhur, tidak bisa. Kalau edukasi ilmu seperti ini, ilmu metafisika yang sebenarnya untuk membongkar kesaktian para leluhur, justru itu lebih bagus. Kenapa? Kita akan bangga bahwa leluhur kita itu sudah cerdas, sudah canggih. Bangsa yang besar itu yang mengerti jasa-jasa leluhurnya. Bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai karya-karya leluhurnya. Tapi kalau bangsa ini semakin kerdil saat ini, leluhur bangsa asing di luar daripada leluhur ini yang dipuja-puja, dilulukan, tetapi karya bangsa sendiri dianggap pembodohan publik, dianggap sebagai penipuan. Ini bodohnya di sini. Kalau masyarakat semua masih mengikuti apa yang disampaikan oleh si Bancet Merah ini, masyarakat itu akan menjadi lebih goblok lagi. Saya rasa rakyat Indonesia, bangsa Indonesia ini tidak pengen goblok, pengen cerdas, pengen pinter. Ikuti yang benar, gali informasi yang tepat, yang benar, bukan mengikuti informasi dari seorang cecunguk yang hanya mencari popularitasnya sendiri. Dengan mengorbankan banyak orang, membodohi banyak orang, dan nanti setelah begitu dia dihujat oleh yang kontra, dia katakan SDM orang-orang yang kontra ini di bawah rata-rata, sedangkan dia sendiri yang di bawah rata-rata. Baiklah, jadi kalau kita berbicara edukasi yang tepat, sasaran, edukasi yang mendidik tentang keilmuan, dia diedukasi keilmuannya. Seperti halnya yang terjadi di metafisikanya orang-orang di selatan Katulistiwa. Di sini ada namanya Vastu Purusa Mandala. Itu pentagram. Pentagramnya orang Jawa, bukan pentagramnya orang Yahudi. Saya pakai bahasa pentagram karena bentuknya seperti pentagram. Nah, di situ digunakan untuk membuka, mendekatkan portal langit dan bumi. Mungkin dulu ada satu tempat di Jawa Barat yang kita kenal Gunung Padang. Bisa datang ke sana, kita buktikan kita di sana dan melakukan prosesi karena Gunung Padang itu adalah mandala yang sudah dibuka dan sekarang runtuh mandala itu tidak dibangun kembali. Atau di Candi Borobudur, di stupa paling atas, bentuk senternya adalah Borobudur. Dan sudut delapannya adalah Wonosobo, Ungaran, Candi Cetha, di selatan lagi di Kayangan Dlepeh, terus di ujung agak barat itu di baratnya Jogja ke perbukitan Manoreh. Jadi ada 9 titik besar yang dibuat. Kenapa? Untuk mendekatkan angkasa dengan bumi, membuat portal antara angkasa dengan
bumi dan manusia, sehingga energi itu bisa digunakan oleh manusia. Tidak terlihat mata, tetapi efeknya dirasakan banyak orang. Yaitu fungsi dari Vastu Purusa Mandala yang di selatan Katulistiwa. Kenapa Mataram kuno itu dulu jaya dan besar? Kenapa Majapahit itu jaya dan besar? Karena mereka membentuk mandala itu besar. Bukan hanya sekedar di pekarangan rumah. Nah, di sini kita sudah banyak riset, tetapi hal ini tidak pernah terungkap. Saya rasa lebih cerdas lagi kita. Kita bisa menggali di beberapa tempat, menemukan sisa-sisa dari mandala itu. Ya mungkin kalau kita bentuk kembali hanya dengan cara yang lebih modern, mandala itu bisa berdiri, mungkin kejayaan bangsa kita kembali jaya. Tetapi kalau mandalanya dibuat remeh-remeh, apalagi oleh anak kecil sekelas Bancet Merah ini, yang metafisika cuman begitu doang, spiritual, apa bahasa seperti itu? Sangat melecehkan sekali. Karena manusia itu memang punya sisi yang berbeda dengan yang lain. Mungkin dia tidak mengerti itu. Mandala dirinya sendiri tidak pernah dia buka, apalagi mandala alam. Portal dirinya nggak pernah dibuka, portal alam apalagi. Saya rasa tidak bisa dia membentuk itu. Karena memang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Kapasitas dia di dunia metafisika Indonesia sebagai apa? Tidak ada sama sekali. Dia hanya belajar tentang Reiki yang bukan asli Indonesia. Indonesia bukan Reiki. Ajaran Indonesia itu adalah Sri Cakra sebenarnya. Reiki, Ketumu ataupun Reiki yang lain, makanya diberi nama Reiki Asia oleh almarhum Bapak Yan Nurindra. Karena sumbernya Reiki itu dari Tibet. Dan Tibet itu letaknya ada di utara Katulistiwa. Nah kita ini orang selatan Katulistiwa. Nggak cocok sebenarnya kita itu bermain Reiki. Hanya untuk kepentingan pribadi cocok. Bisa untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi kalau untuk berurusan dengan alam semesta, kita punya yang namanya ajaran Sri Cakra. Dan itu nggak pernah diajarkan saat ini. Karena orang Indonesia itu lebih suka segala sesuatu yang sumbernya dari luar. Sedangkan yang di dalam tidak pernah digali. Sehingga ketika muncul saudara-saudara kita dari Kalimantan, dari Sumatera yang katanya memiliki keistimewaan, tidak bisa terima. Kenapa? Ya karena bodoh, nggak tahu, dia suka impor, tapi yang di dalam negeri sendiri tidak pernah digali. Orang di Kalimantan masih menggunakan ini walaupun tidak dengan bahasa yang seperti saya sampaikan tadi. Tapi mereka mempraktekkan itu semua, saudara-saudara kita di Kalimantan. Contohnya seperti yang kemarin dibahas tentang mangkok merah, bagaimana tanda atau sinyal bahaya itu bisa di alam maya, dalam kondisi maya itu kalau orang sekarang menyebutnya ya metafisik, tapi bisa terlihat oleh orang banyak. Bagaimana mangkok itu bisa keliling, memberikan sinyal, memberikan tanda sehingga orang itu akan berkumpul di satu tempat dan melakukan koordinasi besar. Kan nggak masuk logikanya orang sekarang. Tapi apa yang disampaikan oleh Pangeran Kujila itu saya sangat percaya dan yakin karena saya menyaksikan sendiri. Bagaimana saya dulu masuk ke Kalbar, ada satu pulau di perbatasan Sarawak dengan Indonesia di tengah lautan. Sebenarnya kalau di lautannya masuk ke Sarawak posisinya. Pulau kecil yang tidak boleh ada benda-benda seperti handphone, kamera dan sebagainya nggak boleh dibawa di sana. Dari sanalah sumber itu dibuat, ritual itu dibuat. Dan saya melihat sendiri bagaimana terjadinya itu
Sehingga orang-orang di sini mungkin tidak percaya. Saya bisa menjelaskan secara ilmiah, secara akademis dengan bahasa-bahasa yang bisa dinalar, bisa diterima oleh orang-orang sekarang. Ya sebatas itu. Kalau lebih dari itu saya nggak bisa. Karena apa? Ya mungkin kurang kosakata. Jadi memang itu ada. Bukan hanya storyteller atau cerita-cerita bohong atau cerita pengantar tidur. Ya, bagi anak-anak sekarang mungkin apa yang disampaikan Pangalanguk Jila kemarin itu, ini cuman cerita doang. Enggak seperti itu. Itu betul nyata. Jadi bagaimana mangkok merah itu terbang keliling menyampaikan semua kepada rakyat Dayak, baik itu Dayak Iban ataupun Bekate ataupun yang lain, karena banyak Dayak di Kalbar. Dan mereka berkumpul akhirnya. Memang itu sinyal perang. Kalau memang sudah tidak ada lagi toleransi, tidak bisa ditoleransi, dibuatlah upacara mangkok merah itu, dan sinyal mangkok merah itu terbang kemana-mana, dilihat oleh banyak orang dimanapun. Itu benar. Dan itu memang berurusan dengan mandala, angkasa, bumi, dan manusia. Tanpa tiga ini tidak akan terjadi. Inilah metafisika yang benar. Bukan metafisika yang dibedahnya dirinya sendiri. Nah, metafisika ini sebenarnya kajian membedah segala macam eksistensi yang ada dan menyatakan entitas-entitasnya. Bukan metafisika, ini loh sertifikat gua ini, jadi kompetensi gua di dunia metafisika itu udah nggak diragukan lagi. Lu nyombongin diri, lu sendiri. Tapi kenyataannya lu nggak bisa apa-apa. Kalau dipraktekkan metafisika yang benar, nggak bakalan ketemu. Jadi terakhir itu memang saya nilai dia sengaja melakukan itu. Sengaja melakukan itu, merendahkan, walaupun dia tidak sadar sebenarnya di dalam kamera itu, nggak sadar dia. Menguasai bawah sadarmu sendiri tidak mampu, tapi kamu berusaha seolah-olah orang itu kamu giring bawah sadarnya. Nah, inilah kebodohan si Bancet Merah. Anak kecil yang bodoh, yang hanya mengerti sedikit tentang dunia bawah sadar. Kamu nggak mengerti bagaimana orang-orang Dayak itu berada di suprasadar. Dan di Indonesia saat ini belum pernah dibahas apa itu suprasadar. Bagaimana mempraktekkan suprasadar. Karena kondisi supranatural itu bukan praktisi, bukan orangnya, tapi kondisi dari orang yang mempraktekkan sebuah keilmuan yang diklasifikasikan ke dalam keilmuan supranatural. Kondisi supranatural ini dicapai ketika orang itu berada di suprasadar, di atas kesadaran. Kalau sekarang kita sadar, tapi kalau seperti gerakan mimik-mimik saya, gerakan tubuh saya, body language saya, ini bawah sadar. Hanya sebatas ini bawah sadar. Kecil sekali. Jadi kalau kita bicara sampai gelombang otak, larinya ke arah epsilon yang paling dasar, paling bawah, ranah ketidaksadaranmu sendiri tidak bisa kamu sadari. Tidak bisa kamu teliti. Tapi kamu seolah-olah jagoan yang bisa membongkar semua kesaktian orang dengan trik sulapmu. Ini goblok, ini pembodohan publik. Jadi si Bancet Merah sudah melakukan pembodohan publik. Walaupun kamu didukung oleh orang-orang yang berjubah, berserban saat ini. Rakyat Indonesia tidak mau lagi dibodohi dengan itu semua. Kamu didukung oleh orang-orang itu, nggak apa-apa, silahkan. Kamu hanya berlindung di balik agama yang notabene itu sensitif di Indonesia. Dan kamu menyerang orang-orang dan dilindungi oleh kelompok ini. Sehingga kamu telah mengadu domba para ulama waktu itu. Sehingga perang dalil. Ya, sampai Kiai Syarif Hidayat dari pada suka mengeluarkan dalil. Sampai juga Buya Yahya mengeluarkan dalil, sampai Ustadz Abdul Somad juga berkomentar. Semua ulama perang dalil. Hanya karena anak kecil yang bodoh ini tetapi mengadu domba. Dan disetujui oleh orang-orang yang katanya hijrah itu di belakangnya.
Tidak seperti itu. Jadi rakyat Indonesia harus lebih cerdas lagi. Jangan mau lagi dibodohi sama anak ini. Sudah saatnya anak seperti ini ditenggelamkan saja. Keilmuannya tidak seberapa. Tetapi melalui media sosial yang sensitif ini, yang satu kali klik, red masuk ke tangan orang-orang ada di Indonesia ini. Seluruhnya bahkan sampai ke luar negeri. Apakah tidak berpikir efeknya, dampaknya? Tidak berpikir. Karena anak kecil, mana dia bisa berpikir dari efek itu. Yang penting dia terkenal. Yang penting dia populer. Kacau kalau seperti ini. Oke, bangsaku, bangsa Indonesia yang kucintai, baik yang beragama ataupun yang tidak beragama, baik yang setengah-setengah agamanya, sudah jangan mau dibodoh-bodohi oleh anak kecil yang berlindung di balik tokoh-tokoh agama yang notabene sekarang ini lagi populer. Jangan mau. Anak ini hanya memanfaatkan kesempatan. Mari kita lebih cerdas lagi, lebih memahami lagi. Cari literasi, edukasi yang tepat. Baik itu metafisika, baik itu supranatural, cari literasinya. Baik itu hipnosis, dan juga kita lebih cerdas lagi memilih bagaimana healing yang tepat, bagaimana pemahaman tentang healing itu. Bukan mengikuti seorang anak yang bukan healer, bukan penyembuh atau bukan penyehat, tapi mengkritisi dengan dasar-dasar yang tidak tepat. Kalau dia lepas mengkritisi secara edukasi sulap dan metafisika, dia lari mengkritisi agama. Ini keliru. Jadi Gus Samsudin kemarin dituduh oleh dia orang menjual agama, dukun berkedok agama. Nggak bisa seperti itu. Kita sudah jelaskan tadi, dukun itu ahli. Jadi kalau dia sendiri ya dukun sulap, ahli sulap. Ya, jadi dia dukun juga, tapi nggak merasa dukun gitu loh. Dia penipu tapi nggak merasa menipu. Sulap kan nipu mata orang, ya sesuatu yang tidak hebat dibuat seolah-olah hebat dengan kecepatan tangan, dengan trik, gimmick, alat bantunya, dan juga dibantu dengan misdirection ucapan-ucapannya yang mengalihkan perhatian orang. Jadi selama ini rakyat Indonesia kena misdirectionnya si Bancet Merah ini, kena pengalihan perhatiannya si Bancet Merah. Sekarang saya misdirection Anda semua yang ada di Indonesia kepada saya misdirection, ya, saya misdirect Anda semua. Pusat perhatian Anda lari kepada saya, bukan kepada pesulap merah. Kalau dia bisa mencuri perhatian Anda semua, kenapa saya tidak? Ya, cara saya begini, mengedukasi dengan tepat, dengan apa yang menjadi keilmuan itu sendiri. Jadi bukan mengedukasi dengan justifikasi orang lain, tidak. Saya tidak menuduh siapapun. Dan tidak membela siapapun. Saya berada di tengah-tengah. Kenapa? Sesuatu yang sebenarnya tertutupi, tersamarkan, kita buka secara real, gamblang. Selama ini nggak ada yang tahu kan, tidak ada yang berbicara bahwa apa yang dilakukan Gus Samsudin, dilakukan oleh para dukun-dukun yang lain, itu adalah teknik-teknik placebo. Saya jelaskan. Dan sekarang semua tahu, mendengar, terbuka, gamblang. Jadi yang dituduhkan oleh si Bancet Merah ini kepada siapapun sebagai penipuan, itu trik, itu gimmick, sudah terpatahkan. Karena itu memang teknik placebo. Dan ada yang mengajarkan keilmuan itu. Sedikit bagian daripada ilmu hipnotika. Jadi hipnotika itu luas sekali. Dari placebo, juga neoplasebo, ranah-ranah keagamaan juga menggunakan itu. Bagaimana menyampaikan sebuah ajaran tanpa melakukan misdirection, orang tidak akan meyakini apa yang disampaikan oleh sang penyampai. Tetapi kalau sang penyampai itu pandai membawa apa yang dibawakan dengan cara tertentu, ya semua orang akan meyakininya. Sama halnya apa yang saya sampaikan ini,
tanpa saya bawa dengan hal-hal kecil yang terselubung ini tadi, ya tidak akan Anda dengarkan, tidak akan mungkin Anda percaya. Tapi kenyataan tidak bisa dibohongi. Anda bisa berpikir Anda orang yang cerdas. Tapi kalau Anda orang yang bodoh seperti si Bancet Merah, ya Anda akan mengikuti dia. Artinya Anda bagian yang bodoh. Tapi saya rasa Anda semua orang tua-tua ataupun kaum muda ini orang yang cerdas. Bisa berpikir, bisa menganalisa, dan bisa menyimpulkan. Jadi kejadian-kejadian yang ada saat ini dari awal sampai sekarang hanya tindakan-tindakan bodoh yang dilakukan si Bancet Merah ini tanpa sadar. Dia tidak bisa mengendalikan kondisi bawah sadarnya sendiri. Dia tidak bisa mengendalikan refleksnya sendiri. Sehingga muncullah kata-kata yang menyinggung orang lain, menyakiti hati orang lain. Kenapa? Karena dia refleks mengucapkan itu. Nah kalau dia sendiri tidak bisa menguasai dirinya, terus mau menyampaikan, membongkar kesaktian orang lain dari mana? Itu kita pikirkan bareng-bareng. Ayo, logika saja seperti itu. Jadi intinya anak ini hanya mencari popularitas. Kalau sampai masih mendukung dia untuk mencari popularitas, silakan. Kalau masih mau terbodohi oleh anak ini, ya silakan. Tidak bisa kita paksakan bahwa kita itu harus Anda semua mengikuti kata saya, tidak bisa. Dan harus mengikuti kata dia juga tidak bisa. Anda adalah pribadi yang merdeka, yang bisa menentukan pilihan Anda sendiri. Saya rasa penyampaian saya sepanjang ini bisa dimengerti. Dan sedikit edukasi tadi tentang beberapa hal dan contoh-contohnya saya rasa bisa membuat Anda lebih berpikir cerdas. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan apa yang saya sampaikan. Salam damai semesta raya. Rahayu, rahayu, rahayu.